Monggo, Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung pada kegiatan hari ini, kegiatan tentang pembelajaran sebagai guru penggerak, yang harapannya kita bisa satu langkah di depan dari teman-teman. Nanti kita bisa menyampaikan kepada teman-teman tentang materi ini, yaitu untuk kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yaitu pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan bagi anak merupakan suatu keharusan. Desain program yang ditawarkan oleh sekolah harus mempresentasikan upaya kaum pendidik sejatinya untuk benar-benar mengabdi pada diri pendidikan berorientasi pada anak. Kemudian yang paling atas dulu konsep pendidikan, kemudian turun konsep pendidikan. Kita punya seorang penggagas pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantoro. Kemudian konsepnya itu adalah pendidikan yang memerdekakan. Tujuan dari pendidikannya adalah kemerdekaan. Memerdekakan berarti setiap orang bisa memilih menjadi apa saja dengan catatan adanya penghargaan terhadap kemerdekaan yang dimiliki oleh orang lain. Maksudnya kita belajar dengan merdeka mau menjadi apa nanti kita sesuai dengan kemampuan. Harapannya dari Ki Hajar Dewantoro seperti itu. Dengan perkembangan zaman yang begitu luar biasa, pendidikan yang merdeka sekarang ini baru gencar-gencarnya. Kita melihat ke belakang tentang pendidikan, kita bisa lihat videonya dari zaman kolonial sampai sekarang. Minta tolong ini video pendidikan zaman kolonial. Video. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk merefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Pada tahun 1850, beberapa bupati menginisiasi pembukaan sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Latihan hanya diberikan belajar membaca, menulis, dan berhitung, dan hanya membimbing membantu dalam mendukung usaha mereka.
Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para juru dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Tentara tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1924, lahirlah Taman Siswa Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat merdeka dan bebas. Apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Terima kasih. Itu sekilas perjalanan pendidikan yang ada di negara kita dari zaman kolonial sampai sekarang. Seorang penggagas pendidikan, seorang tokoh pendidikan di mana memperjuangkan pendidikan kita supaya menjadi lebih leluasa untuk mengapresiasi diri kita, diri anak-anak bangsa yang nanti akan melanjutkan dan mengisi kemerdekaan kita. Dari apa yang telah ditayangkan itu kita bisa belajar banyak dari seorang Ki Hajar Dewantara yang berusaha memperjuangkan kemerdekaan dalam belajar. Konsepnya kemudian gagasan-gagasannya itu luar biasa untuk pendidikan yang ada di negara kita. Bagaimana pendidikan yang merdeka itu mungkin Pak Jianto bisa mohon minta tolong untuk dibacakan. Monggo Pak Jianto. Mic-nya belum Pak, mic-nya. Pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti, rasa toloso, pikiran, roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan. Jangan disertai perintah dan paksaan. Itulah arti dari pendidikan merdeka. Masih Bu. Terima kasih Pak Jianto. Yang perlu digarisbawahi dalam pendidikan yang merdeka yaitu pendidikan jangan disertai dengan perintah dan paksaan. Artinya kalau anak-anak itu belajar itu dengan perintah dan paksaan, nanti hasil akhirnya tidak akan maksimal. Dia melakukan sesuatu dengan terpaksa itu tidak akan pernah mendapatkan hasil yang kita inginkan. Anak-anak menjadi malas, anak menjadi wegah karena perintah dan paksaan. Tapi kalau karena kesadaran dan keinginannya sendiri untuk belajar, maka akan menghasilkan anak-anak yang luar biasa, yang sesuai dengan yang diharapkan. Jadi yang perlu digarisbawahi lagi adalah tidak perlu ada perintah dan paksaan, dibuat anak-anak itu menjadi
nyaman dalam belajar sesuai dengan keinginan, tapi tetap ada aturan yang membuat dia tidak merasa kalau dia dipaksa untuk belajar. Kemudian perbedaan pendidikan kolonial dengan yang sekarang, mohon minta tolong Pak Arif Safi'i. Perbedaan pendidikan kolonial dengan zaman sekarang. Pada zaman kolonial, pendidikan bahasa Belanda digunakan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Belanda di Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya, pendidikan digunakan sebagai alat penjaga untuk mencetak tenaga kerja kurang atau pegawai tambahan yang sangat diperlukan untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Sementara itu, terima kasih. Terima kasih. Pendidikan yang pada saat kolonial itu tujuannya sangat menguntungkan penjajah, bukan untuk diri kita berkembang. Hanya orang-orang tertentu yang boleh belajar dengan bebas, kaum priai. Tapi kalau orang biasa hanya diambil tenaganya dan pikirannya untuk kebutuhan orang-orang Belanda. Lanjut. Minta tolong Pak Hilal. Tolong dibacakan. Siap. Perbedaan pendidikan kolonial dengan zaman sekarang. Sekarang menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Monggo, Bu. Terima kasih. Kalau pendidikan yang sekarang itu tujuannya mengembangkan, benar-benar mengembangkan potensi yang ada yang nantinya untuk dirinya, mengembangkan dirinya untuk memerdekakan dirinya, untuk mengisi kemerdekaan ke hal yang tanggung jawab dengan dirinya sendiri dan masyarakat, kemudian bangsa dan negaranya. Sangat berbeda dengan pendidikan saat kolonial. Kemudian pembelajaran yang memberikan ruang bagi peserta didik mengembangkan dirinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya untuk saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi Merdeka Belajar. Barangkali ada yang ingin disampaikan dari Bapak peserta. Terima kasih. Hanya Bu. J, monggo. Tadi telah mendengarkan secara panjang lebar tentang Bapak kita, tokoh pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Nah, mungkin sampai saat ini telah kita menggugah, kita merubah bangsa kita untuk melek huruf atau bisa membaca. Namun saya barangkali moto atau nama-nama yang terkenang sampai sekarang, kenangan dari Pak Ki Hajar Dewantoro itu apa, Bu ya? Moto maupun nama yang terkenang sampai sekarang mengakar pada hati bagi Bapak Ibu guru. Barangkali bisa disampaikan. Terima kasih Bapak. Mungkin dari Bapak yang lain bisa membantu saya. Moto dari Bapak Ki Hajar Dewantoro yang sangat luar biasa terkenal dan sangat di hati kita sebagai seorang pengajar. Izin menawai Bu Tri. Jadi mungkin yang terdapat di dalam
lambang di dalam baju-baju itu Tutwuri Handayani itu gitu. Oh, nggih. Ya. Ya, salah Nggih. satu di antaranya nggih. Tuh. Nggih, mungkin Pak Arif bisa menambahkan. Itu ingatnya cuma yang sing kula ing ngamarso ing Ingat. begitu ing ngarso sing kula terusannya gimana Pak Dianto, kurang begitu kan itu Nggih. kurang kampanye Mungkin bahasa Jawanya Ing madya mangun karso. ing Madya Mangun Tutwuri Karso. Handayani. J, itu slogan yang luar biasa untuk kita seorang pendidik, bahwa seorang pendidik ingarso song tulodo, artinya kita di depan bisa menjadi contoh dari anak-anak didik kita, baik Ya. dari perilaku, sikap, dan semuanya. Kemudian di tengah-tengah kita bisa mensupport kegiatan anak-anak supaya bisa menjadi luar biasa, dan Tutwuri Handayani kita di belakang sebagai pendorong anak-anak. Terima kasih. Mungkin ada yang lainnya lagi. Tambah Bu, boleh J. nambah pertanyaan? J. Ya kalau boleh. Tadi dijelaskan di depan, itu kalau tidak salah kita mendengar masalah pembentukan karakter maupun tentang budi pekerti. J. Nah, kira-kira apa jenis-jenis budi pekerti yang bisa diterapkan pada anak didik kita? Kira-kira apa jenis pendidikan budi pekerti yang harus ditanamkan pada anak-anak kita atau peserta didik kita? Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Budi pekerti yang bisa kita ajarkan kepada anak didik banyak sekali, karena kita orang timur, banyak hal yang harus kita pelajari. Salah satu di antaranya adalah agama. Mungkin kita sebagai seorang yang beragama, kita punya akhlak yang tinggi, kemudian keindahan, kita suka dengan yang namanya keindahan, kemudian kegunaan atau faedah. Faedah dari budi pekerti itu sendiri luar biasa gunanya kalau seandainya kita punya tanggung jawab, punya disiplin, dan lain sebagainya, itu akan membantu kita dalam pengembangan diri kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, barangkali ada yang mau menambahi, Mas Hilal atau Pak Arif, biar menyempurnakan. Kalau tidak, terima kasih. Pada kesempatan ini, kegiatan hari ini saya cukupkan sekian. Apabila ada kata yang kurang berkenan dan jawaban yang kurang berkenan, mohon maaf, kami penyaji jauh dari kata sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.